Nah, meminta tolong kepada Allah itulah tawakal, sedangkan kembali kepada Allah itu adalah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna amsayna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ibu-ibu, para santriwati, para ustazah yang berhadir pada sore hari yang penuh berkah ini, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kita didatangkan oleh Allah dan diletakkan di majelis yang paling mulia, majelis yang didoakan oleh para malaikat, majelis yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan detik-detik yang kita lewatkan di sini kelak di akhirat nanti menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya lupa materi kita sampai di mana. Ibu-ibu ada yang ingat? Hah? Buah dari muraqabah. Sampai syair. Tak ada rasanya bersair kita. Oh, berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang muraqabah. Di antaranya pembahasan terakhir yang sudah kita bahas adalah tentang buah dari sikap muraqabatullah. Yang pertama wara', yang kedua kelapangan hati, yang ketiga mengingat kematian, yang keempat adalah amanah. Baik. Para hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tema yang
sering kita dengar, yang sering kita kaji, atau mungkin bisa jadi kita sudah mengamalkan, inilah yang disebut dengan tawakal. Jadi kalau dalam bahasa kitanya disebut dengan at-tawakal, tetapi di dalam tata bahasa Arab disebut dengan tawakul. Jadi tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Bukan tawakal, tapi tawakkulan. Jadi dalam bahasa Arab tawakkul. Nah, yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini adalah tentang tawakkul atau tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu, hendaklah kalian kepada Allah itu bertawakal. Qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, at-tawakkulu nisfuddin. Tawakal itu adalah setengah agama. Wan nisfu tsani al-inabah, dan setengahnya lagi adalah al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diibaratkan bangunan agama kita ini satu tiang, belahan pertamanya itu adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Belahan selanjutnya itu adalah al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab ilustrasinya demikian? Karena kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fa inna dina isti'anatun wa ibadah. Karena isi dari ajaran agama kita ini adalah isti'anah. Apa isti'anah artinya, ibu-ibu sekalian? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in isti'anah. Apa arti isti'anah? Meminta pertolongan. Jadi dalam bangunan agama kita ini ada permintaan tolong kepada Allah, wa ibadah, dan ada unsur ibadah. Fattawakkulu huwal isti'anah. Maka tawakal itulah yang disebut dengan isti'anah. Wal inabatu hiyal ibadah. Sedangkan kembali, inabah, taubat kepada Allah, itulah bahagian ibadah tadi. Jadi ilustrasinya begini. Kalau agama kita ini adalah satu tiang yang kokoh, belahan pertamanya itu adalah tawakal, belahan keduanya itu adalah taubat atau kembali kepada Allah. Nah, kenapa? Karena unsur ajaran agama kita ini terkandung dalam dua hal. Yang pertama, meminta tolong kepada Allah, karena kita adalah hamba Allah, lalu menunjukkan kebutuhan kepada Allah dengan beribadah. Nah, meminta tolong kepada Allah itulah tawakal, sedangkan kembali kepada Allah itu adalah ibadah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi oleh karenanya Imam Ibnul Qayyim tadi mengilustrasikan setengahnya adalah tawakal dan setengahnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu versi dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini tolong ibu-ibu dicatat dengan baik, ya, dipahami dengan baik. Jadi isi agama kita ini sesungguhnya dua itu, ya. Yang pertama meminta tolong kepada Allah, yang ternarasikan dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang kedua ibadah kepada Allah yang ternarasikan dengan kalimat juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di dalam ibadah dan di dalam minta pertolongan tadi, dalam minta pertolongan tadi ada tawakal, dalam kembali kepada Allah tadi ada ibadah. Nah, itulah yang terangkum dalam iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Nah, itu versi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang kedua, wa yaqulul Imamul Ghazali, Imam Al-Ghazali berkata, at-tawakkulu manzilatun min manazilid din. Tawakal itu adalah satu tempat di antara tempat-tempat yang agung dalam agama kita ini, wa maqamun min maqamatil muqinin, dan dia adalah posisi batin di antara sekian banyak posisi batin orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan orang-orang yang sudah sampai pada derajat tawakal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dia sudah mencapai ma'ali darajatil muqarrabin, setinggi-tingginya derajat tingkatan orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka tangga untuk mendekat, meniti jalan kepada Allah itu salah satunya adalah dengan menghadirkan sikap tawakal kepada Allah. Nah, jadi begitu ya, Bu-ibu sekalian, kalau kita jadi kita hidup nih Bu-ibu, para santriwati sekalian, ini sesungguhnya hanyalah perjalanan sementara. Yang kita tuju itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika saat kita habis masa dalam perjalanan dunia ini, maka yang diucapkan adalah inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Lillah, tak ada yang milik kita. Harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, pasangan hidup kita punya Allah, harta yang kita kumpulkan titipan Allah, anak, keturunan, cucu, menantu, dan lain sebagainya hanyalah sementara yang Allah berikan. Nah, jikalau kita sudah punya keyakinan semuanya milik Allah, berarti kalau Allah mengambilnya, apakah kita akan marah? Tidak. Ya? Apakah ketika Allah mencabutnya dari kita, apakah kita akan menangisi atau mungkin tidak menerima itu? Tidak boleh. Apa sebab? Karena bukan punya kita. Maka wa inna ilaihi raji'un, dan kita hanya kembalinya nanti kepada Allah. Nah, artinya kita berjalan. Nah, sedang kita berjalan itu ada tangga-tangga yang meningkatkan kemanusiaan kita, derajat kita sebagai hamba Allah itu nanti tak sama antara satu hamba Allah dengan hamba yang lain. Jadi yang satu ini begini nilainya, yang satu ini begini pula nilainya. Nah, jikalau kita ingin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Di antara langkah itu adalah mengukuhkan batin kita, adab kita, rasa kita dalam hidup ini dengan konsep yang dinamakan dengan tawakal. Nah, jelas sampai di situ Ibu-ibu. Nah, jadi ini adalah tangga kita mendaki ke derajat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu versi Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ulang balik. Yang pertama tadi versi Imam Ibnul Qayyim, yang kedua versi Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita lihat pula apa yang diucapkan oleh Al-Imam Bishr Al-Hafi. Yaqulu ahaduhum, kata Imam Bishr Al-Hafi, ada di antara mereka yang mengatakan tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakzibu 'ala Allah, maka orang itu sedang berdusta, berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Ketika seseorang bertawakal dengan tawakal yang benar kepada Allah itu, la radiya bil maqdur, maka dia akan ridha dengan ketentuan Allah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya tawakal kepada Allah,
Bisa jadi ketika kita mengucapkan saya tawakal kepada Allah, saya berserah diri kepada Allah, saat itu bisa jadi kita sedang berdusta di hadapan Allah. Apa sebab? Karena kita tidak menerima takdir. Jadi tawakal itu adalah kesempurnaan jiwa kita, di antaranya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu Ibu dikaruniakan hidup seperti ini, terima takdir. Dikaruniakan suami cuma satu, terima. Macam mana ini? Ya, cocoknya laki-laki lah nak. Dikaruniakan seorang laki-laki ini cuma satu istri, terima takdir. Kalau ditambahnya 2 boleh atau tidak? Beragam jawabannya. Ada mengatakan boleh, tidak. Ya, jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita pada satu takdir, maka kita terima takdir itu dengan lapang dada. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi, setiap sore kita basahkan lisan kita dengan zikir. Di antara zikirnya adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Maka pada saat itu kita sedang mengukuhkan jiwa kita. Raditu billahi rabba, saya ridha kepada Allah sebagai Rabb yang mengatur apapun yang diatur, yang ditetapkan, yang diinginkan oleh Allah, itulah yang berlaku. Maka kita terima semuanya. Maka tawakal itu erat kaitannya dengan ridha dengan segala yang Allah tentukan. Ya, jelas sampai di sini, Bu Ibu? Jelas ya? Jadi versi Imam Bishr Al-Hafi, apa dia? Tawakal itu erat kaitannya dengan ridha dengan segala yang Allah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah buat, apa yang Allah bagi, apa yang Allah rencanakan, semuanya terbaik. Ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya, pada prinsipnya, apa yang Allah tetapkan untuk kita, apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Jadi saya pernah mengalami suatu kondisi, Bapak Ibu, ya, para ibu-ibu sekalian. Suatu ketika mobil saya diserempet orang. Ya, mobil diserempet orang, rusaklah beberapa bagian. Dan kebetulan itu di akhir bulan. Ya, sama tahulah kalau kondisi akhir bulan barangkali samalah nasib kita, Bu, ya. Iya, Bu? Enggak ya? Kalau ibu-ibu enggak? Oh, enggak. Ya, memanglah wajah orang-orang kaya saya tengok ibu-ibu. Ya, yang maksudnya di akhir bulannya itu. Ya, di akhir bulannya itu. Nah, akhirnya saya bawa ke bengkel. Ya, sampai di bengkel, tak mengapa keluarlah keluhan. Ya, keluhan dari diri saya ke teman saya mekanik di bengkel itu. Onde lakonai pulu tuh ambu ko hakawat. Kata saya sama kawan saya mekanik tadi. Ya, lagi pulu kini akhir bulan. Iku biayanya ndak dosa kete. Godang tahu bahasa Oju, Bapak Ibu. Ini kampar harus tahu bahasa Oju ini. Ya. Tapi apa jawaban mekanik itu, ibu-ibu sekalian, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Apa jawaban beliau? Yang menusuk langsung ke tangkai jantung saya ketika itu, yang mengajarkan saya untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertawakal kepada Allah. Apa kata beliau? Nyo kalau ndak kona, nyo tu ustaz, kau ndak lo hadu rezeki kami itu. Iya kan? Begitulah cara Allah men-setting kehidupan. Bagi kita barangkali takdir ini tidak enak, tetapi bagi yang lain ini adalah karunia. Ya, ini adalah karunia. Kalau sehat kita semua, Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, bagaimana kira-kira orang yang ada di rumah sakit? Ya,
direktur rumah sakit, dokter, perawat, karyawan. Kira-kira sehat orang semua apa kata mereka lagi? Hah? Dengan sakitnya ibu lah mereka, bukan alhamdulillah. Ya, ada karunia Allah untuk mereka. Ya, maka lakulah obat, ya, adalah apotik dan lain sebagainya. Ya, jadi itu cara kita memandang. Maka oleh karenanya di dalam hadis Nabi, walaupun ada ungkapan dari Rasulullah SAW yang mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir Allah baik maupun buruk, tapi ketahuilah ibu-ibu sekalian, baik dan buruk itu dalam persepsi kita. Menurut Allah, setting Allah semuanya baik. Makanya dalam riwayat lain bahasa Nabi adalah wa antu'mina bil qadari kullihi, engkau beriman kepada takdir Allah itu semuanya. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semua yang Allah takdirkan itu diimani. Nah, puncak dari iman itu adalah menerima semuanya dengan lapang dada. Itulah yang disebut dengan ridha. Dan ridha itulah standar kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah itu, ketika ia mengatakan saya tawakal, berarti pada saat yang sama dia harus ridha dengan Bu, Iko dek hari hujan mengantuk nampaknya. Ya. Iko ini baru kulit-kulitnya nih, belum apanya nih, ha? Jadi dia pasti akan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ulang balik. Yang pertama kata Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan, mengilustrasikan apa? Tawakal itu adalah bahagian setengahnya agama, setengahnya lagi adalah taubat. Tawakal tadi sesungguhnya adalah apa dia? Tawakal itu adalah isti'anah, minta tolong kepada Allah. Sedangkan sisa yang lain adalah inabah, itu taubat itu adalah ibadah. Inilah yang termanifestasi dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, tawakal itu adalah posisi yang menjadi tangga-tangga yang harus kita daki untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Kemudian kata Imam Bishr Al-Hafi, orang-orang yang bertawakal itu berdusta dia ketika dia mengatakan bertawakal, tetapi pada hakikatnya dia tidak ridha dengan takdir. Itulah ya ilustrasi yang disampaikan oleh para ulama, yang menurutnya di situ kita tangkap sebuah pemahaman yang utuh bahwa tawakal itu adalah berserah diri dengan penuh dan seluruh kepada Allah. Ya. Jadi artinya apa yang engkau kehendaki perbuatlah ya Allah, apa yang engkau inginkan lakukan ya Allah, segala kehendakmu pasti berlaku ya Allah, dan kami hanya menerima. Raditu billahi rabba. Selesai. Jadi kalau sudah sampai kita merasakan rasa batin seperti itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang jiwanya lapang. Ini adalah takdir Allah, Kak. Maka pada saat ini kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya tawakal tadi adalah berserah diri dengan penuh dan seluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka, tenang, tentram, lapang jiwanya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya di dalam kitab ini, ibu-ibu sekalian, ini sekarang kita berbincang perihal rezeki. Rizquka ala rabbika. Rezeki engkau itu sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Ta'ala.
nahtaju ila tawakkuli. Kita membutuhkan tawakal ini, terutamanya adalah dalam perkara rezeki. Jadi sikap tawakal ini ditempatkan dalam perkara rezeki diantaranya. Kenapa? Farubbama qabila insanun ayyudhilla nafsahu. Bisa jadi dalam perkara rezeki ini ada orang yang menerima dan dia merendahkan kepalanya, menghinakan dirinya, dan bahkan mengorbankan kehormatannya demi dalam rangka hanya sesuap makanan. Ada enggak ibu-ibu temukan orang yang seperti itu? Ya, hilang harga dirinya hanya gara-gara masalah pembahagian. Ya, tidak tepat bagi kuenya, nampak siapa dia sesungguhnya. Hanya masalah apa yang masuk ke dalam mulut dan apa yang dicerna oleh perut dan apa yang keluar dari itu nanti. Ada orang yang hidupnya hanya sebatas dan seujung itu. Yang dipikirkannya makan pagi, makan sore, selesai, tak ada. Ya, kalau model itulah hidup awak Bapak Ibu, samalah dengan yang entahlah, wallahu ya. Padahal ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini fahayatuhu wa hayatu auladihi fi qabdati. Padahal yang harus kita tekankan, kehidupan kita ini dan kehidupan anak-anak keturunan yang menjadi tanggungan kita, semuanya berada dalam tanda kutip dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Allah Maha Kuasa, jangankan memberikan rezeki, ya, Allah Ta'ala bahkan mampu menghidupkan dan mematikan. Sehingga pada konteks ini Allah Ta'ala mengajarkan Nabi kita Muhammad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka konsep hidup dalam perkara rezeki ini, ibu-ibu sekalian, yakinlah rezeki itu ada. Selama kita hidup, rezeki itu pasti akan mengejar, dengan syarat kita berupaya dan berusaha, dan di ujung upaya usaha kita, disitulah tawakal, dan disitulah kita akan dikejutkan dengan karunia-karunia Allah yang bahkan kadang kita tidak menyangka. Jadi saya usia baru 37 tahun, ibu-ibu. Tapi banyak saya rasakan kejutan-kejutan yang Allah berikan di episode hidup. Ya, mungkin pernah saya cerita, ya, ayah saya keluarga dibilang kaya tak pula kaya, dibilang miskin adalah 2-3 batang sawit punya. Ya, tapi ketika saya mengungkapkan saya ingin kuliah ke Mesir, ayah, apa kata beliau? Berangkatlah nak, ya, kuliahlah ke Mesir, tapi ya bersabar dulu, kita cari biayanya. Ya, lalu saya sampaikan begini biayanya, urutannya begini dan lain sebagainya. Ayah saya tenang saja. Saya tahu dari wajahnya, saya tengok, dan memang wajah lagi tak beruang. Ya, sama lah dengan wajah ibu-ibu ini nampaknya. Ya, lagi tak beruang. Ya, tetapi melihat saya gundah seperti itu, apa ungkapan ayah saya rahimahullah ketika itu kepada saya? Nah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ditanggung rezekinya oleh Allah. Apatah lagi wa'angna yang nanti akan melakukan safar menuntut ilmu fi sabilillah, pasti Allah tolong. Itu yang kokoh di diri saya waktu itu. Bahasa beliau, orang-orang yang bermaksiat saya dijamin oleh Allah rezekinya, apalagi orang-orang baik kayak gini, Bu. Ya, wanita-wanita ahli surga nih, pasti Allah akan mengejarnya dengan rezeki dan karunia orang-orang bermaksiat saya ada rezekinya kok. Nah, apa yang terjadi waktu itu ibu-ibu sekalian? Ya, alhamdulillah saya ikut tes. Ya, lalu di Riau waktu itu yang lulus ada 3 orang. Saya lah yang tertinggi nilainya. Dan senasional 500 orang waktu itu,
Nama saya ini nomor 1. Tahun 2006. Tak percaya ibu-ibu tengok di Google. Ya, tulis Zulikromi. Ketemu nanti nama saya itu. Ya, hasil tes tahun 2006 ke Mesir nasional. Dan alhamdulillah mendapat beasiswa yang mencukupkan saya hidup 4 tahun waktu itu di Mesir. Allahu Akbar. Jadi akhirnya kita dikejutkan dengan apa? Dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apa dia? Kita terlebih dahulu berusaha, setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, di sini sampainya saya pandainya ya Allah. Di sini ikhtiar saya ya Allah. Setelah itu biarlah Engkau yang mengurus. Jangan sampai kita hanya gara-gara ya sepotong roti, 1 bungkus super mie hilang harga diri. Apa sebab? Karena tidak ada rasa percaya dengan takdir dan tawakal kepada Allah. Maka banyak orang yang galau masalah rezeki. Apalagi kemarin galau zaman Covid kan. Ya semuanya. Tapi alhamdulillah tak ada yang mati. Hidup aja kan Bu? Yang mati-mati juga gitu ya. Tapi alhamdulillah tak mati karena kelaparan. Ya. Ada yang mati kemarin tuh hidup lagi, dia datang hari ini. Ada kan? Jadi konsepnya apa ibu-ibu sekalian? Saya lupa apakah ini dari hadis Nabi atau dari kalam ulama. Ya, selama kita hidup, rezeki itu pasti akan mengejar. Tepat sasaran seperti mana nanti ketika akan mati, dimanapun kita berada, maut itu datang. Seperti itulah melesatnya rezeki itu mengejar, tidak akan salah sasaran. Untuk ibu ini siapa nama ibu? Ya, Bu Miss. Bu ni? Bu Mas. Rezeki untuk Ibu Miss tidak akan bertukar oleh Mas, ya. Yang untuk Mas sudah ada, yang untuk Miss sudah ada, dengan jatah yang sudah Allah tetapkan. Jadi sebagaimana maut datang melesat, tak akan meleset sedikit pun maut itu. Kalau sudah datang perintah Allah, matikan Miss wahai Israel, mati. Ya, matikan Mas, mati juga. Ya, tak akan tertukar. Begitulah konsep rezeki. Jelas ibu-ibu? Mau mati? Ya, ini perkara tawakal itu yang mesti kita kokohkan, diantaranya adalah dalam persoalan rezeki. Nah, oleh karenanya para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lalu tema di sini disebutkan pula al-mutawakkilun, orang-orang yang pandai mengokohkan rasa tawakal di dalam jiwanya. Jadilah mereka ini disebut, digelar dengan al-mutawakkilun, orang-orang yang berserah diri, bertawakal kepada Allah. Nah, apa karunia yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertawakal kepada Allah ini? Mereka adalah termasuk dari 70.000 orang yang masuk ke dalam surga itu tanpa hisab. Ibu-ibu ingin masuk ke sebuah tempat, tapi antrinya lama. Tapi ada satu tempat yang diperuntukkan tak pakai antri. Ibu pilih mana? Yang tak pakai antri, betul. Ya. Ada satu di SPBU antri, di pasar antri. Ada pasar nih tidak antri. Harganya sama, mana yang ibu pilih? Bahkan nih harganya gratis lagi. Maka kita pilih yang tanpa antri. Nah, hisab itu nanti ibu-ibu sekalian, di akhirat itu lama dan panjang. Hari hisab itu di sana berbeda dengan hari yang kita rasakan di dunia. Maka kalau ibu-ibu dan kita semua menjadi orang-orang yang bertawakal seperti konsep yang disebutkan oleh 3 imam kita tadi, atau seperti yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi, yang diarahkan kepada Nabi, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apa yang terjadi, kita akan termasuk dari golongan hamba Allah yang masuk ke dalam surga Allah itu tanpa hisab. Hisab itu apa? Sederhananya, hisab itu artinya adalah perhitungan. Ya, persoalan. Jadi tak perlu disoal lagi kalau sudah ya kita menjadi orang-orang yang
mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Artinya ketika kita datang pintu dibukakan. Ketika kita datang Allah Ta'ala menyambut. Kita tidak perlu antri lama-lama dengan orang-orang yang mungkin diberikan hisab. Apa sebab? Faman husiba faqad uzziba. Karena bisa jadi orang-orang yang dihisab itu dia sedang merasakan azabnya, menantinya lama. Nah, maka kalau kita bertawakal kepada Allah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, siapakah mereka itu yang masuk dari 70.000 golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab? Di antaranya mereka adalah wa'ada rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadikan itu untuk kita semua, tawakal ini sikap batin kita. Ya, dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Dan ada sebuah ungkapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepada Engkau kami berserah diri, wa bika amantu, dan dengan Engkau saya beriman, wa alaika tawakkaltu, dan di atas Engkau kami bertawakkal, wa ilaika anabtu, dan kepada Engkau kami kembali, wa bika khasamtu, dan kalaupun kami membenci, memusuhi, itu karena Engkau ya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kemudian yang terakhir, penutup pembahasan kita di sore ini, ada kalanya setan itu bersedih. Ya. Jadi konsep tawakal oleh 3 imam, kemudian arahan kenabian dan arahan Allah Ta'ala, tawakal itu harus dipasang di dalam perkara kita mempercayai seputar rezeki dari Allah. Kemudian orang-orang yang bertawakal itu adalah orang-orang yang masuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian orang-orang yang bertawakal kepada Allah ini nanti ada kalanya mereka membuat setan itu sedih. Nah, ini pada konteks apa ini? Karena selama ini barangkali setan itu ketawa dengan kita. Ya, kadang bahagia dengan berjalan dengan kita. Nah, sekarang dengan konsep tawakal ini, ada kalanya syaitan itu berduka. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkatalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? Di sini dia. Man qala, siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Sambungannya, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang keluar dari rumahnya lalu ia ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ada tawakkalnya di sana. La haula wala quwata illa billah. Yuqalu lahu, dikatakan kepada orang yang mengucapkan itu 3 hal. Apa dia? Hudita, engkau mendapatkan petunjuk. Coba tengok ibu-ibu, sederhana kalimatnya, 3 yang kita dapatkan. Engkau mendapatkan petunjuk. Wa wuqita, engkau dilindungi, dijaga oleh Allah. Wa kufita, dan engkau akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Coba jujur, siapa yang keluar dari rumahnya ke sini tadi baca itu? Seketiknya, ya, berdua bertiga orang yang selebih itu apa yang diucapkan tadi? Piti mungkin tak? Sayur. Apa yang diingat tadi? La haula wala quwwata illa billah. Lalu dengan mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah tadi, saya bertawakal kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita mendapatkan hidayah, petunjuk oleh Allah, keluar dari rumah tak akan kemana-mana, langkah kita itu tidak akan berujung kepada maksiat. Apa sebab kita diarahkan oleh Allah. Walau kita tidak akan mendapatkan mudarat.
oleh makhluk apapun. Apa sebab? Karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Wa kufita, dan engkau sudah dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Rezeki kita dicukupkan, kepuasan batin kita dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa yang terjadi setelah 3 hal tadi? Fayaqulu syaitan, berkatalah syaitan kepada setan yang lainnya yang tadi berencana untuk menggoda kita keluar dari rumah. Karena yang sering kita dapatkan maksiat itu di luar rumah. Ya lah Bu, kalau di rumah barangkali yang kita hadapi ibu-ibu ini sumur, kasur, pokoknya ur-ur itulah gitu kan. Itu mungkin barangkali aktivitasnya. Tapi ketika keluar rumah, ya Allah, nampak kawan pakai jilbab baru deh, nampak sandal baru kawan, Allahu Akbar, mulai macam-macam yang datang. Ya, jadi maka ketika kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, 3 tadi kita dapatkan. Lalu pada saat itu berkatalah setan yang akan menggoda kita kepada setan yang lainnya. Apa dia? Kaifa laka birajulin, bagaimana mungkin lagi kamu wahai setan? Bro, kata setan tadi, bagaimana lagi kita akan membuat orang ini tersesat, padahal dia sudah diberikan petunjuk, dicukupkan oleh Allah, dijaga. Apa daya upaya kita lagi ke orang ini? Paham ibu-ibu? Apa istilahnya? Kata setan, I don't care. Ya, saya tak bisa apa-apa lagi ya. Ya, saya tak bisa berbuat apa-apa lagi kepada orang yang keluar dari rumahnya ketika dia menautkan tadi batinnya dengan tawakal kepada Allah melalui kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 3 yang kita dapatkan sehingga syaitan merasa lemah dan bersedih dengan tawakal kita kepada Allah. Jadi tak perlu jauh-jauh kita ke puncak-puncak manapun dulu, minimal keluar dari rumah baca itu. Amalnya nih, jelas tuh Bu? Yang nunjuk berdua orang tadinya. Kok gak bongi yang boleh baiknya kok? Udah lama itu tidak baca ayat tuh. Ayat apa tadi? Ya, boleh saya marah? Boleh. Sesekali guru marah boleh kan? Jadi amalkan Bu ya, amalkan, terutama sampaikan ke suami ibu-ibu di rumah. Bang, keluar dari rumah tuh jangan lupa baca bismillah. Pergi anak ke sekolah, ingatkan anak itu. Kalau dilepas dia dari rumah pergi sendiri, ingatkan. Atau kalau ibu-ibu yang mengantar anak, apa baca? Bismillah tawakkaltu 'alallah. Dari kecil kita tumbuhkan kesadaran batinnya untuk berpegang, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaji Pak. Ya, enggak usah panjang tinggi-tinggi dulu ya, sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barangkali ada pertanyaan untuk kita diskusikan, kami persilakan. Baik. Ustaz, bagaimana agar kita kecanduan sholat? Kecanduan sholat? Apa maksudnya? Bagaimana cara agar kita suka melaksanakan salat sehingga salat itu dinikmati. Yang pertama, kita mesti berilmu terlebih dahulu bahwa salat ini adalah komunikasi intens kita kepada Allah. Pahami itu terlebih dahulu. Di samping dia kewajiban, dia adalah kebutuhan. Nah, jadi kalau kita anggap dia sebagai kebutuhan, kalau dia tinggal atau dia tidak dikerjakan dengan maksimal dan sempurna, ada rasa yang hilang. Sebagaimana kita makan butuh. Jadi kalau tak makan ada rasa yang tidak sempurna, tak seimbang rasanya. Kepala kuning, perut lipat dan lain sebagainya. Jadi untuk menikmati, merasakan candu kita kepada salat tadi, ketahuilah bahwa salat itu adalah kebutuhan kita. Lalu yang kedua, 2 saja caranya. Menikmati salat itu dengan mempelajari apa rahasia dari gerakan dan bacaan yang kita baca. Jadi ketika kita
ya berdiri salat, ketika kita mengucapkan bismillah, membaca Al-Fatihah, maka pada saat itu sedang ada centrama kita dengan Allah. Jadi ketika kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, lalu ada jawaban yang menjawab ucapan tadi, hamidani abdi, ya, bahwa hambaku memujiku dan apapun yang ia minta di dalam salat itu aku berikan. Nah, jadi artinya ada doa-doa di dalam salat, ada gerakan yang di dalam doa itu ada permintaan, yang permintaan itu nanti dikabulkan oleh Allah. Sehingga apa? Dengan dua langkah tadi kita menikmati rutinitas ini menjadi rutinitas yang berkualitas. Karena ada rutinitas yang tidak berkualitas, maka belajar agama itu diantaranya belajar fikih salat, lalu mempelajari maqasid dari salat tadi. Maksud dari ucapan, perbuatan kita di dalam salat itu ada maknanya. Jadi salat itu tidak lepas, ya, begitu saja, tetapi ada, ya, sisi-sisi yang kita ambil maknanya di sana. Nah, itu yang perlu kita latih, yang kita pelajari. Saya buka pengajian kitab Maqasidul Ibadat karya Imam Al-Izz bin Abdissalam di Masjid At-Tayyibah di Gobah setiap Rabu pagi. Ya, kok bisa datang ke situ? Jauh. Nah, itu kita membahas tentang rahasia-rahasia di balik gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan di dalam salat. Nah, kalau tak mungkin rasanya, carilah majelis. Dan alhamdulillah ibu-ibu sekalian, setiap Rabu subuh kan ada majelis dengan Ustaz Somad, ya. Nah, ikuti itu. Nah, ya, insyaallah ilmu kita juga nanti akan semakin bertambah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cara mengikhlaskan sedekah agar tidak diingat lagi. Ya, ikhlaskan. Ikutan do tak ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas itu diantaranya diberikan oleh tangan kanannya, tak diketahui oleh tangan kirinya. Dah selesai berarti enggak, ya, enggak apa. Kalau udah kita niatkan sedekah sudah jadi sedekah. Jadi ada ustaz kita ini, ya, saya sebut aja Ustaz Puas ini. Ada seseorang yang meminjamkan uang, ya, seseorang minjam uang kepada beliau bertahun-tahun. Saya tahu orangnya, tak dikembalikan. Macam mana bang? Saya bilang, enggak, rezeki ambo dulu ya. Gitu. Dah selesai. Lah, kan simpel kan? Kalau udah kita pinjamkan ke orang tuh, ya, tak balik-balik, ya, kita tagih dia pula yang kadang aneh juga, ya Bu, ya. Kita yang menghutangi dia, kita pula yang malu jumpa dia. Seharusnya, memang orang ini harus dimasukkan ke goni, ya gak, ya? Campakkan ke sungai Kampar tuh. Ya, saya pun kadang agak kesal begitu, ya. Ya, pas datang itu memohon-mohon apa gitu, ya. Pas setelah kita pinjamkan, macam tak kenal, ya Allah. Awak yang malu jumpa dia, seharusnya dia yang malu. Tapi ya sudah, ya. Akhirnya kita ikhlaskan dalam arti, ya, berarti bukan rezeki kita. Borek nak Bu. Borek. Yang borek-borek itulah pahala tuh kadang. Jadi ya kalau masih bisa diikhlaskan, ikhlaskan. Tapi kalau tidak bisa, ya nanti perkara ini akan berujung pada akhir. Misalnya ibu, ada orang yang berpiutang ke ibu, berhutang ke ibu 10 juta, tidak bisa mengikhlaskannya. Sudah, itu tetap menjadi kewajiban si orang itu untuk membayar sampai dia nanti mati, ya, ahli warisnya bertanggung jawab. Kalau tak dibayar juga, perkara ini akan berlanjut kepada akhirat. Nah, kalau tak mati, mana cari uang lagi saat itu? Maka pada akhirnya apa yang terjadi? Kalau dia tak mampu, maka diberikanlah pahalanya kepada kita. Asik juga deh. Ya? Maka itu cara terakhir. Ya, kalau cara kalau cara terbaiknya adalah semakin kita mempermudah orang, maka Allah juga memberikan kemudahan. Jadi ada salah seorang profesor di UIN itu, dia mudah sekali meminjamkan uang nih Bu ke orang lain. Tapi orang tuh kadang meminjam tuh dengan niat tak membayar. Ya. Tuh kadang dia orang meminjam tuh apa katanya? Banyaklah alasannya kan, dengan memuka tembok tadi lah, tak malu tadi kan.
Akhirnya gini-gini. Tapi jawaban beliau simpel saya. Wa ang doakan den ndak melarat katanya. Kalau selama tak melarat den akan minta do katanya. Ya, saya tak akan tagih. Tapi kewajiban tetap kewajiban katanya. Jadi simpel aja orangnya. Kalau melarat nanti den kejar uang katanya. Ya, simpel aja. Berarti dia memberikan pesan di sana, menyampaikan pesan kewajiban tetap kewajiban. Namun dia tidak akan meminta. Kalau bisa kita ikhlaskan, elok. Kalau ingin diikhlaskan, gimana caranya? Ya ikhlaskan. Mbak perlu cara lah ikhlas. Bagaimana cara mengikhlaskan? Ya ikhlaskan. Jelas Bu ya? Jadi kalau ingin diikhlaskan, lupakan, biarlah. Berarti bukan rezeki kita. Saya sering tuh Bu, ya, berarti tidak rezeki awak. Nah, kadang kita dengan bersikap begitu, Allah ganti dengan tertutup pintu satu, ternyata pintu lain dibukakan oleh Allah. Saya sering itu loh, ya, pengalaman hidup kadang kita pinjaminnya tak dibayar ya, tetapi yang lain Allah ganti ini ada aja. Kalau bisa seperti itu Bismillah. Tapi kalau dia punya hutang, ya berarti perkara ini akan berlanjut. Ya kembali terpulang ke ibu lah, macam mana sikap yang ingin dia ambil. Bagaimana cara agar kita mudah berlapang dada itu Pak Ustadz? Sebelum tidur maafkan orang lain. Selesai perkara. Ya, sebelum tidur ya Allah saya tak akan tidur malam ini sebelum saya memaafkan orang lain. Apa sebab? Kalau kita tak memaafkan orang lain, kita membawa sampah ke dalam hati kita. Ya enggak? Sehingga kita yang akhirnya tak bisa tidur, tak enak makan, tak menikmati. Iya enggak Bu? Dengki, marah, dendam, akhirnya kepala awak yang poning. Ya, makan tak enak. Padahal nikmat hidup tuh di situ lah. Hei, Ibu. Jelas itu. Ya. Jadi sebelum tidur itu enggak usah dipikirkan apapun kata orang, apapun. Ya Allah, enggak usah dibawa tidur, enggak usah dimasukkan ke dalam hati. Dan ibu-ibu kita yang mampu seperti itu sudah mendapatkan satu tiket ke surga. Ya, mudah, ya. Kerjakan yang wajib-wajib, maafkan orang, dah selesai. Masuk surga, kau nak mati, Bu, malam kau mati. Ya karena sudah ada jaminan. Apalagi sampai di mana hidup nih Bu, dibawa dendam betul, ya lah. Sampai di mana dibawa dendam betul? Mati dalam keadaan dendam nanti apa masalah? Ya, mati dalam keadaan hati tak bersih. Kalau mati dalam keadaan hati tak bersih, malang hidup, malang mati. Dah? Oke. Jadi jangan untuk berlapang dada itu lupakan. Ya, lupakan apa yang terjadi di antara, apa yang pernah ada di antara kita. Paham dari ibu-ibu. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang berpandangan buruk terhadap kita dan menyebarkan gosip yang sangat hina kepada kita. Kalau tak benar gosip itu tak perlu kembali lagi ke yang tadi. Kadang hidup ini kita perlu santai. I don't care what you say. Itu dia. Mau apapun lah yang kau bilang, selama Allah ridha kepadaku, aku tak peduli. Aman? Saya konsep hidup saya gitu aja. Yang namanya hidup pasti ada yang suka, pasti ada yang tak suka. Ada like, ada dislike. Paham? Ada penyuka, ada pembenci. Biarkan. Karena kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, imam para wali di Mesir, apa kata beliau? Kalau kau hidup, lalu rupanya semua orang suka saja kepada engkau, tak ada yang apa istilahnya? Suka semuanya, tak ada satupun yang benci, berarti kau gagal jadi manusia. Karena apa? Karena yang namanya manusia pasti ada yang tak suka. Ini di majelis sini ada juga yang tak suka dengan saya. Tahu saya. Di wajah-wajahnya bilolus tak selesai katanya. Lampi maghrib kok katanya. Jadi tak perlu terlalu dipikirkan. Jadi kadang cara-cara sederhana aja bisa membahagiakan hidup kita. Jelas Bu? Ya, oke. Ustaz, mimpi itu apa keluar ruh kita? Mimpi. Jadi ketika kita tidur itu, ruh kita itu digenggam oleh Allah. Dan kadang ada yang dilepaskan oleh Allah itu kemana-mana dia. Tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa dia
ke masa lalu, bisa berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal, ya. Kadang bahkan mungkin ruh-ruh yang suci itu ditunjukkan, dibisikkan, diberitahukan dengan beberapa kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Itu ada riwayat-riwayatnya. Silakan dibaca nanti kitab Ruh karya Imam Ibnul Qayyim tadi. Nah, jadi ketika mimpi itu ruh kita itu sedang dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpi, Bu? Ya? Mimpi jadi orang kaya nampaknya. Atau roh kita itu terstimulus dia dengan apa yang kita pikirkan sebelum tidur. Misalnya sebelum tidur kita membayangkan Ka'bah, maka tidurnya nanti mimpi ruh itu pergi umroh kita nanti. Ya, bisa. Nah, gitulah kira-kira. Apa zikir yang diamalkan supaya kita tidak dihisab? Ya. Zikir bukan zikir, amal. Apa amal? Supaya nanti kita tidak dihisab, di antaranya tawakal tadi, ya, di antaranya tawakal tadi, pada akhirnya nanti kita tidak dihisab. Kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, terjadilah perbincangan di hari hisab itu nanti kita dengan Allah. Wahai hambaku, engkau bermaksiat kepadaku tanggal sekian, jam sekian, hari sekian. Ya, betul kita tak bisa mengelak lagi. Ya, iya ya Allah, saya demikian hari sekian. Nah, lalu saya tutup itu semuanya dulu di dunia. Maka hari ini saya tutup juga. Nah, coba tengok. Jadi kasih sayang Allah kepada kita karena kita bertaubat. Kemudian di antara zikir dan doanya supaya hisab kita mudah, sebelum salam itu ucapkan, jadi selesai fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam itu kita ucapkan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, ingat doanya Allahumma hasibni hisaban yasira, baru kita salam. Itu diantara doa yang dianjurkan untuk kita ucapkan sebelum salam, diantaranya agar kita dihisab oleh Allah itu dengan cara yang mudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terakhir, apa hukumnya orang Islam yang merayakan tahun baru Masehi? Merayakan dengan cara apa? Seperti bakar-bakar ikan dan lain sebagainya. Ini kan hanya perbuatan pada aspek, ya, bakar ikan, bakar ayam, ini hanya perbuatan pada aspek yang tidak ada hubung kaitnya dengan ibadah dan juga tidak ada hubung kait dengan kebiasaan non muslim. Jadi tak masalah kalau kita hanya sekedar bakar ikan, tak masalah, ya. Kalau hanya sekedar itu misalnya besok kita ngumpul dengan keluarga, silaturahim, ya, kemudian bakar ikan, buat jus dan sebagainya, momennya malam tahun baru, ya, enggak masalah kalau tak ada ritual tertentu di situ. Ya, kalau tidak ada ritual tertentu. Jadi dia yang diharamkan itu ada beberapa poin yang tidak boleh. Di antaranya kalau itu menjadi syiar orang-orang kafir, kita buat. Ya, apa syiar orang kafir itu? Merayakan tahun baru dengan mabuk zina. Itu tidak ada cerita awak itu. Ya, kemudian perbuatan itu merupakan bahagian dari ibadah mereka. Nah, itu yang terlarang. Bakar ikan apa salahnya? Kebetulan momennya besok pagi libur. Tapi masalahnya ini ikut-ikutan sampai begadang sampai realnya yang terjadi di masyarakat kita. Kembang api bakar-bakar sampai jam 2 malam, beheboh-heboh, berdangdut-dandut, sholat lewat, haram. Jadi itu bohongnya bukan? Apa guna coba? Tapi kalau sekedar ngumpul, makan sampai jam 10 tuh pulang, selesai. Ya, momennya karena biasanya tahun baru kan libur. Ngumpul semua, dan diantaranya kita selipkan pula berganti lo hari, berganti lo tahun, bersyukur kita bersyukur kita rezeki masih ada, kondisi kita setahun ini begini, yang hilang di antara keluarga kita ini tidak bersama kita lagi, kita doakan dia. Apa salahnya? Tapi kalau dibuatnya apa? Bakar-bakar seperti tetangga saya itu, mengheboh-heboh, ribut-ribut sampai jam 3 malam coba. Yang bakar-bakar. Itu bukan
Ya, faktor lain juga kena, mengganggu tetangga. Halal haram tuh. Jadi tolong diklasifikasikan masalahnya Bu ya. Jelas tuh Bu? Ada nggak yang baik batang pada itu sampai jam 3 lakinya pada itu? Jam 5 lewat subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iko yo azab ko yang satu ya. Jadi begitu cara pepandangnya, cara untuk apa? Jadi kalau akan berefek kepada begitu nanti nggak usah dibuat. Ya, karena malam itu sama dengan malam yang lain. Jelas Bu? Jelas? Itulah kira-kira beberapa jawaban yang bisa kita berikan. Ya, semoga bermanfaat, dan karena ini direkam barangkali ada penyampaian dan jawaban-jawaban saya yang keliru di mata para alim ulama, saya mohon maaf, saya mohon ditunjuk ajar dan diluruskan dengan baik. Demikian, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, mari kita istighfar kepada Allah 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an lana min kulli da' wa 'afiyatan lana min kulli bala'in wa waba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkumna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz